Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita di pagi yang indah ini. Tetapi sebelum kita memulai lebih sungguh lagi, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada pagi yang hari ini kami mau mulai ibadah kami. Berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang disampaikan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Setiap jemaat Tuhan yang di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Allah kita yang hebat dan luar biasa. Di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya Yesus. Karena Kau Allah kami yang luar biasa dan ajaib. Allah kami yang terhebat. Tidak ada yang seperti Kau. Kami percaya di dalam tangan-Mu Tuhan. Ada perlindungan dan keamanan. Dan hatiku tenang.
Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk setiap genggaman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami akan lebih sungguh lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita ada di hari Minggu dan ini bukan sekedar hari Minggu biasa karena ini adalah hari Minggu spesial. Spesialnya di mana? Spesialnya adalah di bahwa hari ini adalah hari ke-50. Tidak ada di kalender untuk menunjuk bahwa hari ini adalah hari ke-50. Tapi setelah kita berdoa 10 hari berturut-turut dan ini jatuh ke hari ke-50, saudara-saudara, inilah hari Pantekosta, hari Pentakosta. Jadi Bapak Ibu ini berkati Tuhan, di minggu Pentakosta ini saya ingin menyampaikan kebenaran Tuhan sehubungan dengan orang-orang Kristen penuh dengan Roh Kudus. Saya mengajak saudara membuka dulu satu ayat firman Allah, mendahului kita belajar bersama-sama tentang isi kebenaran firman Allah ini. Saya ajak saudara membaca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ayat yang populer di mana perayaan kenaikan dan ketuhanan Roh Kudus kita rayakan. Ayat firman Allah berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua mengalami hal-hal indah pada saat kita memperingati hari ketuhanan Roh Kudus, khusus gereja kita di mana kita giat dan ketat menjalankan doa 10 malam, ada yang doa 10 pagi saudara, dan ada banyak yang merasakan letupan-letupan atau suasana hati yang baru melalui doa-doa kita. Tapi saudara Bapak Ibu ingat bahwa 10 malam kita berdoa itu adalah sebuah peringatan dari hari ketuhanan Roh Kudus. Bukan momentum bahwa di saat kita berdoa setiap kali hari ketuhanan Roh Kudus kita penuh Roh Kudus, kita penuh Roh Kudus. Tetapi itu hari di mana kita memperingati bahwa Tuhan pernah mencurahkan Roh Kudusnya di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Selayaknya seperti kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Bahwa kita hari ini merayakan kemerdekaan bukan berarti kita baru mau merdeka hari ini. Sama halnya ketika kita berdoa 10 malam bukan berarti kita baru mau penuh Roh Kudus hari ini. Tapi kita memperingati bahwa Tuhan dengan karyanya yang besar mengerjakan hal yang hebat atas orang-orang percaya, atas pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu dengan memenuhkan mereka dengan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, itu sebabnya hari Pentakosta adalah merupakan sebuah peristiwa penting dan peristiwa besar, sebab peristiwa itu menjadi tolak ukur awal dari seorang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah apa itu penuh Roh Kudus? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penuh Roh Kudus itu dari pengertian penuh Roh Kudus menurut saya penuh bukan berarti penuh secara kuantitas. Tetapi saya mau katakan bahwa penuh di sini adalah berbicara tentang penguasaan secara penuh atas hidup kita oleh Roh Kudus. Jadi tidak sekedar kuantitas tapi kualitas di mana kemampuan Roh Kudus menguasai hidup seorang Kristen secara utuh. Di dalam hal Roh Kudus membimbing, mengarahkan dan mengendalikan seorang Kristen. Itu yang saya pahami dari seorang penuh Roh Kudus, artinya dia hidup dalam 100% kendali Roh Kudus
di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, penting sekali seorang Kristen mengalami atau menikmati kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya. Nah, pada kesempatan pagi hari yang indah ini, di hari Pentakosta ini, saya mau bicara tentang kenapa orang Kristen harus penuh Roh Kudus. Kenapa seorang Kristen harus penuh Roh Kudus? Tadi saya ulaskan bahwa penuh tidak sekedar berarti kuantitas, tetapi persoalan kualitas, kemampuan pengendalian sepenuhnya Roh Kudus atas hidup seseorang Kristen, seorang percaya. Maka saya menemukan beberapa hal penting kenapa seorang percaya, seorang Kristen harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, setelah 10 malam kita ikutin dalam doa-doa kita, persoalannya tidak berhenti di situ. Tapi persoalan berikut adalah, mari kita lihat apakah kita hidup dalam kendali Roh Kudus atau tidak. Karena penting untuk mengukur seorang penuh Roh Kudus terlihat di dalam sepak terjangnya. Apakah dia bergerak dalam kendali Tuhan, dalam kendali Roh Kudus, atau dalam kendali dagingnya, dalam kendali manusiawinya. Nah, pertama ingin saya ajak saudara, kenapa seorang perlu atau harus dipenuhi Roh Kudus? Mari kita membaca Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12. Bunyi firman Allah seperti ini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pertama saya ingin katakan alasan kenapa seorang percaya harus penuh Roh Kudus adalah karena kita sebagai orang percaya bertanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus pernah kerjakan. Ayat Alkitab yang kita baca ini berkata, sesungguhnya barang siapa percaya. Kalau kita percaya, kita melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Haleluya. Bahkan yang ingin saya garis bawahi dalam kalimat ini adalah ini. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Maksudnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah Yesus kerjakan. Nah, tugas seorang percaya adalah mengerjakan apa yang pernah Yesus kerjakan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Ini alasan pertama. Menurut saya seorang penting atau perlu hidup dalam penuh Roh Kudus karena dia melakukan tugas atau pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah Yesus kerjakan. Pertanyaannya sekarang adalah pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu apa? Pekerjaan-pekerjaan besar apa itu yang harus dikerjakan, saudara? Apakah pekerjaan membuat seorang buta melihat? Apakah membuat seorang tuli mendengar? Lumpuh berjalan, saudara? Atau yang kusta, yang lepra ditahirkan, saudara? Atau apa hal yang lain? Orang mati dibangkitkan? Saya mau jawab, bukan itu, saudara. Bukan itu. Tetapi menurut saya sebuah pekerjaan yang melahirkan mujizat yang terbesar, lebih besar dari mujizat yang pernah Yesus kerjakan adalah ketika seseorang dalam hidupnya mengalami pertobatan. Jadi pertobatan adalah sebuah pekerjaan yang jauh lebih besar dari sekadar melihat pekerjaan yang Yesus kerjakan seperti membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, itu besar. Tapi jauh lebih besar seseorang adalah ketika dalam hidupnya mengalami pertobatan. Karena ketika pertobatan terjadi dalam hidupnya, maka orang ini terhubung langsung dengan surga, saudara-saudara.
Haleluya. Saudara mengalami mujizat belum tentu berhubungan dengan sorga. Ada banyak orang mengalami mujizat belum tentu dia masuk sorga. Ada banyak orang mengalami kesembuhan ilahi tapi kemudian kehidupannya tidak sejalan dengan Tuhan. Dia malah lebih berkompromi dengan dunia ketika dipulihkan malahan. Akhir hidupnya dia tidak masuk sorga. Tetapi saya mau katakan pertobatan adalah salah satu syarat utama dari seorang yang dapat mewarisi kerajaan sorga. Maka dari itu saya mau katakan pekerjaan yang paling besar adalah pekerjaan ketika seseorang mengambil keputusan bertobat, merubah cara hidupnya dan berjalan mengikuti Tuhan. Nah pertanyaannya adalah apakah kita sanggup membuat seseorang, apa kita sanggup melakukan pekerjaan yang sampai membuat seseorang mengambil keputusan bertobat, meninggalkan cara hidup lama, saudara. Dan saya katakan ini sulit, ini sukar, bahkan secara manusia kita tidak sanggup, saudara. Kita tidak bisa, saudara, dapat membuat seseorang dapat mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Siapakah kita? Kita tidak ada kekuatan apa-apa untuk membuat orang dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya kita memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengendalikan kita, Roh Kudus yang menghantar kita, Roh Kudus yang membawa kita, Roh Kudus yang mengatur segala sesuatu apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Termasuk ketika kita mau bersaksi kepada orang lain. Kalau bersaksi dengan keluarga kita sendiri, kita tidak akan mencapai goal maksud dari bersaksi tersebut, saudara. Mari saya baca satu ayat untuk menegaskan hal ini. Kita membuka Alkitab dan kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Haleluya. Kisah Rasul 4 ayat 31. Coba dengar baik firman Allah ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mungkin mereka pernah memberitakan firman Allah. Tetapi saudara garis bawahi kata dengan berani. Artinya ada sesuatu gaya penyampaian firman yang berbeda. Ada satu spirit baru, ada satu semangat baru, ada satu kekuatan baru di dalam hidup seorang pemberita firman. Menyampaikannya dengan berani, saudara. Menyampaikan dengan berani. Apa yang menyebabkan seorang punya kemampuan menyampaikan firman Allah? Saya katakan jawabannya adalah hanya karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Sehingga mereka punya kemampuan, punya kapasitas menceritakan siapa Yesus, siapa Tuhan, bagaimana jalan keselamatan. Sehingga ketika seorang penuh Roh Kudus bersaksi, orang yang penuh Roh Kudus menceritakan tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang Juru Selamat, maka dia tidak sedang berbicara atau dia tidak sedang bekerja dengan kuat gagahnya sendiri, tetapi ada kekuatan Roh Kudus dalam dia. Sehingga seorang yang menerima kesaksian kita, seorang yang menerima cerita kita tentang keselamatan, orang itu dijamah bukan oleh perkataan kita saja, tapi oleh urapan Roh Kudus dalam hidup orang yang mendengar kebenaran firman Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, siapapun saudara, tidak terkecuali engkau hamba Tuhan, engkau saudara hanya jemaat biasa. Saudara, engkau tidak bisa berkata, karena aku cuma jemaat biasa, aku cuma datang hari Minggu, kemudian aku pulang dan aku hari Minggu kembali datang ke gereja. Aku mungkin tidak perlu Roh Kudus, tapi saya mau katakan siapapun, orang percaya tanpa terkecuali harus penuh Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan memakai seseorang tidak hanya lewat mimbar-mimbar gereja, tidak hanya sekedar di bawah atap gereja, tetapi saudara dengar baik, saya mau katakan bahwa setiap orang percaya dipakai Tuhan di tempat di mana dia berada. Saudara, Tuhan ada
di setiap hidup saudara, dalam profesi saudara. Tuhan mau di sana engkau jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau di sana engkau menceritakan jalan keselamatan. Tuhan mau engkau di sana untuk menceritakan anugerah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau berkata hari ini kepada saudara, saudara harus penuh Roh Kudus supaya saudara diberikan keberanian, diberikan kemampuan untuk menceritakan jalan keselamatan. Karena ketika ada orang datang dan dapat menyatakan diri, merubah cara hidupnya, bertobat kepada Tuhan, ini yang saya katakan, itulah pekerjaan yang hebat, yang lebih besar dari sekedar membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan mujizat-mujizat lainnya. Saudara, haleluya, mari kita siapkan hidup kita, bahwa kita siap dipakai Tuhan, menurut talenta kita, menurut kapasitas yang Tuhan taruh di depan kita. Jadi itu yang pertama, mengapa orang penting, perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah Yesus kerjakan. Apa itu? Pergi menceritakan ke seluruh dunia berita keselamatan, jalan keselamatan. Dan saya percaya ketika kita mengerjakan itu, karena kita orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan melihat tuayan-tuayan dari setiap pelayanan-pelayanan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang berkait Tuhan. Kenapa kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus? Perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Oke, mari kita membaca ayat firman Allah dalam kitab Efesus 5 ayat 18. Haleluya. Efesus pasal 5 ayat 18. Bunyi firman Allah seperti ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Amin, saudara. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ulang. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena, dengar baik, anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara lihat, komparator penuh Roh Kudus adalah mabuk anggur. Alat pembanding dari penuh Roh Kudus itu mabuk anggur. Kenapa saudara-saudara ketika Tuhan atau ketika Alkitab mengurai, menjelaskan tentang jangan mabuk anggur karena mabuk anggur menimbulkan hawa nafsu, itu pembandingnya saudara-saudara adalah penuh dengan Roh Kudus. Saudara, saudara pernah lihat orang mabuk? Tadi saya mau bilang, saudara pernah mabuk, saudara. Karena tadi saya pikir mungkin hanya orang mabuk yang bisa menjelaskan tentang situasi mabuk. Tapi justru tidak seperti itu, karena orang mabuk tidak bisa menjelaskan situasi mabuknya, saudara. Karena saya mau katakan orang mabuk berjalan di luar kendali akal pikirnya. Pernah lihat orang mabuk, saudara? Yang berjalan sempoyongan. Orang mabuk yang berjalan tidak di tempat jalan yang sebenarnya. Banyak orang mabuk yang berjalan bukan di jalanan, tapi berjalan di selokan. Orang Manado bilang di got. Satu waktu ada orang mabuk, didapati sudah pagi masih di got selokan. Orang tanya sama dia, "Woi, kiapa ngana di got?" Dia jawab apa, saudara? Kiapa ngana pegot, saudara. Orang mabuk, dia berjalan, saudara, dia melakukan gerakan di luar kendali alam sadarnya, saudara. Haleluya. Orang mabuk tidak sadar, kenapa? Karena dia dikendalikan oleh minuman keras, oleh alkohol, saudara. Nah, ini pengertian dalam arti negatif bahwa orang mabuk, saudara, melakukan kegiatan atau melakukan
hal-hal di luar kendali saudara. Karena pengaruh alkohol. Nah mari kita lihat ada hal yang positif sebagai pembanding. Tadi saya bilang itu orang mabuk itu pembanding terhadap seorang yang penuh Roh Kudus. Berarti apa saudara? Janganlah kita mabuk anggur tapi kita penuh Roh Kudus. Seperti seorang mabuk. Tapi dalam hal positif. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kalau orang mabuk alkohol, dia bertingkah, bersikap, berperilaku di luar kendali wajar saudara, lebih dari batas-batas moral, dari batas-batas wajar. Tetapi secara positif, seorang dalam kendali yang dipengaruhi oleh Roh Kudus, dia akan melakukan hal-hal di luar batas manusiawi dalam arti yang positif. Apa maksudnya? Maksudnya begini, saudara, kita harus menjadi orang Kristen yang supranatural, yang tidak berjalan hanya sekedar dalam kekuatan fisik alamiah kita, saudara. Kita harus punya kekuatan di mana di dalam kita ada kekuatan yang melebihi kekuatan manusiawi kita, saudara. Nah saudara yang berkata Tuhan, kekuatan di batas wajar manusiawi itu, kalau itu dikerjakan oleh Roh Kudus, itulah yang saya katakan adalah perbuatan-perbuatan mujizat yang besar. Yang kita perlukan selama kita masih ada di dunia ini. Saudara dengar baik, hidup lahir kita, manusiawi kita, yang kita pakai untuk berjalan di muka bumi ini tidak akan sanggup dan tidak akan mampu untuk kita pakai menantang segala tantangan-tantangan hidup di depan kita. Tetapi kalau kita punya Roh Kudus, kita akan dibuat menjadi pemenang atas setiap tantangan-tantangan hidup kita. Saya contohkan, kita tidak mungkin dapat mengalahkan daging kita. Tapi karena ada Roh Kudus di dalam kita dimenangkan dari pengaruh daging yang coba menguasai dan mau memanifestasikan sifat-sifatnya dalam kita. Jadi Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengalahkan kedagingan kita ini. Saudara, kita tidak bisa datang kepada kesempurnaan. Kalau kita berjalan ke arah sempurna dengan daging kita, dengan kuat lahir kita, kuat jasmani kita. Tapi karena ada Roh Kudus di dalam kita, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berjalan. Mungkin menerobos segala tantangan, halangan. Sampai kita didapati Tuhan menjadi manusia Kristen yang sempurna. Manusia Kristus Yesus, saudara. Dan teristimewa, saudara. Siapakah kita yang dapat mengalahkan kuasa dosa dalam kita? Ada banyak kali kita sadari kita sangat membenci dosa. Tetapi dalam pergumulan-pergumulan hidup kita dapati kita kalah dalam hal itu. Mungkin untuk dosa-dosa yang tertentu saudara kita mampu menguasainya. Tapi ada sesuatu yang tidak kita sadari yang menurut Allah itu juga merupakan dosa yang akut buat hidup kita. Tetapi kita pandang enteng, kita pikir itu hal yang biasa. Amarah, dengki, saudara, fitnah dan sebagainya. Kita tahu, kita sadar setelah kita melakukannya. Ketika itu kita berhenti dan kemudian pada waktu tertentu kita melakukannya lagi. Hidup kita jatuh bangun di situ. Dan kalau kita hanya bergerak dengan kekuatan lahir kita, kekuatan standar manusia kita, saudara, kita akan terus bercokol dalam pengaruh-pengaruh kualitas daging kita. Saudara, kita memang adalah Adam. Adam dari kata Adama, yaitu terbuat dari tanah merah. Kualitas Adam, kualitas tanah, saudara. Saya ulang. Kualitas Adam itu kualitas Adama, kualitas tanah, saudara. Kena air sedikit becek, saudara. Kena air sedikit becek, saudara. Kita punya kualitas, kalau tidak ada Roh Kudus, hidup kita hanya sebatas hanya sebatas berkualitas tanah. Itu sebabnya kita perlu penuh Roh Kudus. Supaya dalam hidup ini sekalipun kita berjalan dalam jasad manusia lahir kita, daging kita. Tapi kualitas hidup kita harus kualitas yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, saya ulangi.
Penuh Roh Kudus. Bukan persoalan engkau dapat berbahasa roh setiap saat. Penuh Roh Kudus bukan hanya sekedar itu saudara. Tapi penuh Roh Kudus adalah apa engkau dalam kehidupanmu seutuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara, ada banyak orang Kristen menjadi Kristen ngeroh saudara-saudara. Kalau di gereja penuh Roh Kudus, bahasanya bahasa Roh Kudus. Tapi persoalannya apakah engkau berjalan dalam pimpinan Roh Kudus ketika engkau keluar? Itu persoalan kekristenan hari-hari ini. Saudara, hidup kita perlu Roh Kudus. Dua bagian ini saja yang saya ingin katakan sama saudara. Dua bagian ini. Saudara ingat, di dunia ini saya dan saudara mempunyai tugas. Apa? Mengerjakan pekerjaan Dia. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah yang pernah Yesus lakukan. Apa itu? Kita pergi, ceritakan keselamatan. Gapai orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan siapkan untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memerlukan anak-anak Tuhan yang menceritakan tentang kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, jalan keselamatan. Dan saudara, engkau harus bergerak dalam melakukan pekerjaan ini. Dalam pimpinan, dalam tuntunan, dan dalam arahan Roh Kudus. Yang kedua adalah, lihat saya dan saudara adalah manusia biasa yang tidak punya kelebihan apa-apa saudara. Engkau bukan manusia hebat ketika engkau punya uang banyak. Engkau bukan manusia hebat ketika gelarmu di sana sini saudara. Dan jabatanmu saudara, jabatan terhormat. Tapi saya mau katakan tanpa Roh Kudus semua tidak berarti. Tetapi seorang yang penuh dengan Roh Kudus hidupnya akan bernilai. Di mana letak nilainya? Di sini. Ketika dia mampu memenangkan semua perjuangan-perjuangan dagingnya, semua perjuangan-perjuangan manusiawinya saudara, dia kalahkan. Itu berarti dia menang oleh karena pertolongan Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara yang berkati Tuhan, di hari Pentakosta ini kita mau merenungkan, kita mau berjalan, kita merenungkan apa kita sedang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Sepak terjang kita, cara-cara kita menilai seseorang, cara-cara kita menanggapi orang menilai kita, cara-cara kita bereaksi terhadap tantangan, terhadap persoalan, terhadap sindiran orang terhadap hidup kita. Saudara, kalau ada Roh Kudus, kita dapat mengantisipasi itu semua dengan cara-cara yang Roh Kudus kehendaki dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita bereaksi dan berespon terhadap semua itu menurut cara Roh Kudus? Terakhir saya katakan, ayat firman Allah tentang seorang yang penuh Roh Kudus itu dilihat dari kebenaran firman Tuhan. Apakah reaksi-reaksinya adalah reaksi-reaksi seturut dengan firman atau tidak? Orang yang bersih seperti firman Allah itu berarti orang itu dituntun oleh Roh Kudus. Karena Tuhan, karena Roh Kudus menuntun orang supaya dia hidup menurut kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dan saya percaya di hari Pentakosta ini kita akan dapat kekuatan yang besar, kekuatan yang baru yang menyertai kita saudara. Khotbah ini boleh pendek, tetapi saya berdoa supaya kuasa dari khotbah ini boleh memberkati saudara sehingga dia tidak pernah hilang di hati kita. Dan kita berjalan di dunia ini sampai kita kemudian tutup mata. Kita sadari bahwa hidup ini perlu Roh Kudus karena kita sedang ditunggu Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Yaitu dengan melayani Tuhan, membawa orang-orang untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukan dengan kuat kita tapi dengan kekuatan Allah Roh Kudus. Saya mengundang pelayan-pelayan Tuhan boleh datang ke depan dan kita akan nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita buka hati, kita mau menyembah Tuhan, kita mau senangkan Tuhan. Saudara-saudara, Dia ada bersama kita. Dia yang adalah Roh. Dia tinggal dalam hidup kita. Kita menjadi baitnya yang kudus, menjadi tempat tinggalnya yang baik. Saudara, buka hatimu dan sembah Tuhan. Karena saya percaya orang-orang yang tahu menyembah Tuhan pasti hidupnya akan selalu diberkati oleh Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Glory bagi namamu. Kita mau nyanyi lagu Allah Roh Kudus.
Puji Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Amin Tuhan. Ku rindu Kau selalu, Kau selalu dalam hidupku. Haleluya. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku Tuhan, celikanku, jamalah ku rindu hadirat. Dari awal nyanyikan lagu ini dengan iman. Mintalah Allah Roh Kudus penuhi hidup kita setiap waktu, setiap saat. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Yesus Tuhan, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sembah Kau mulia, oh mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, haleluya. Kau layak disembah Tuhan, Kau layak diagungkan Yesus. Engkau Allah Roh Kudus, ku sanjung Kau mulia, oh mulia bagimu Tuhan. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Kita perlu berjalan dalam tuntunan dan dalam bimbingan Tuhan Allah Roh Kudus. Saudara, tidak bisa kita jalan sendiri. Tidak bisa dengan kuat gagah kita andalkan. Semua akan gagal, semua akan tidak sanggup kita kerjakan. Tetapi percayalah, ketika Roh Kudus Tuhan ada padamu, ada pada hidup kita, maka kemampuan-kemampuan yang di luar kemampuan manusia, yang seharusnya kita pikir kita tidak sanggup, kita dapati kita sanggup mengerjakannya. Karena Allah Roh Kudus bekerja di dalam kita. Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Puji Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu Tuhan, oh Kau selalu dalam hidupku. Puji namamu Tuhan. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan. Hanya Engkau Allah yang mampu merubah hati kami Tuhan, merubah hati setiap orang. Itu sebabnya kami perlu pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kudus, haleluya, kudus. Oh puji nama
sembah. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sanjung Kau mulia Tuhan, mulia Engkau Tuhan. Oh haleluya. Lagi katakan, ku sembah kudus Allah Bapa kami di surga, Tuhan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Engkau Allah Roh Kudus, kami sembah Engkau Tuhan, kami sanjung Engkau, karena Engkau layak terima pujian, pengagungan, penyanjungan kami Tuhan sebagai orang-orang percaya. Bapa kami di surga, kami berdoa biar kiranya ibadah kami boleh memberi berkat buat semua kami yang mendengar, mengikutinya Tuhan. Kami percaya kepada berkat-berkat ibadah kami hari ini Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu sekarang, besok dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami, dan hamba berdoa buat setiap hati yang menerima kebenaran firman Allah ini, biar kiranya pekerjaan Roh Kudus bekerja penuh dalam hidup, menguasai penuh hidup kita. Dan kami percaya ada kemenangan demi kemenangan yang akan kami alami, kami terima dalam hidup ini, karena Roh Kudus bergerak, bekerja dalam hidup kami. Kami mampu mengalahkan segala situasi kehidupan kami Tuhan. Situasi yang sulit, mencekam, penuh ketakutan, karena ada Roh Kudus dalam kami yang memberikan keberanian. Kami mampu mengalahkan segala sifat-sifat kedagingan kami karena Roh Kudus menempuhkan kami. Kami berani menepis segala tawaran-tawaran dosa dalam hidupan kami karena kekuatan Roh Kudus dalam kami. Dan kami percaya kami mau maju melayani pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah Tuhan Yesus kerjakan. Kami menceritakan keselamatan, menggapai orang-orang untuk dapat menerima Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tanamkan firman Allah ini dalam hidup kami semua Bapa, supaya kami dalam hidup ini menjadi orang-orang Kristen yang berpengaruh, karena dalam hidupan kami ada Roh Kudus. Menjadi orang-orang Kristen yang berdampak karena hidupan kami penuh dengan Roh Kudus. Menjadi orang Kristen yang bisa Tuhan Yesus menjadi terang di mana saja karena ada Roh Kudus dalam kami. Dan kami percaya hidup kami berfaedah dalam bagi kehidupan sesama kami Tuhan. Sepanjang hidup kami, dalam hidup ini hanya Roh Kudus yang sanggup mengerjakan hal-hal besar. Setiap telinga yang mendengar, jemaat Tuhan, Engkau berkati mereka, lawat mereka, sidang jemaat Obaja. Kalau mereka sakit sembuhkan, mereka lemah kuatkan, mereka bimbang tetapkan. Dan hamba berdoa, mereka sedang hadapi pergumulan-pergumulan kehidupan, menangkan mereka dari semua ini. Biarlah Roh Kudus berkarya terus, bekerja terus dalam hidup setiap sidang jemaat-Mu. Tolong Tuhan, bahkan kami berdoa buat bangsa negara kami, supaya kami cepat lepas dari COVID-19 ini Tuhan. Supaya kami bebas kembali ada di rumah Allah, di rumah Tuhan, beribadah, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di sorga, dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup kami. Dan kami akhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya pertolongan, penyertaan Tuhan akan terus menyertai setiap derap langkah hidup kami, hari lepas hari, sampai kami bertemu kembali dalam ibadah-ibadah yang lain. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Dan jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan hatimu, tadakan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita, kasih sayang, penghiburan, kekuatan serta urapan yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kita yang setia, yang taat, dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menyebut kita yang percaya. Kami akhiri ibadah ini mengucap syukur di dalam nama Kristus Yesus Tuhan.
Juru selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai ketemu di lain waktu dengan berkat-berkat firman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.